Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in. Summa ila arwahi mu'alif hadzal kitab Syahrul Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali wa ila jami'il fuqaha wa nahwiyyin wal muhadditsin wal mufassirin wal ulama wal musannifin. Summa ila jami'il masyayikhina wa asatidatina wa abaina wa ummahatina. Nama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita panjatkan puji syukur. Puji syukur kita panjatkan kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Pengampun. Puji syukur kita panjatkan kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha menatap, Allah mengetahui segala lintasan hati kita. Puji syukur kita panjatkan kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sampai dengan hari ini kita diberikan satu nikmat yang utama, nikmat yang luar biasa, nikmat yang tidak mungkin kita mampu menghitung nikmat-nikmat tersebut. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Yang alhamdulillah asbab dari nikmat-nikmat Allah tersebut, kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, kita masih mampu untuk memenuhi kewajiban kita. Kita masih mampu melangkahkan kaki-kaki kita menuju rumah Allah ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan kita berada di dalam majelis-majelis ilmu. Ini nikmat yang luar biasa. Asbab dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Karena mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang hari ini Allah kurangi nikmatnya, Allah kurangi nikmat sehatnya, Allah kurangi mungkin nikmat waktu luangnya, atau mungkin Allah kurangi nikmat-nikmat yang lainnya. Bersyukur yang hari ini kita diberikan nikmat-nikmat yang luar biasa. Dan tatkala kita bersyukur, maka yakin Allah akan tambah lagi nikmatnya. Dan kita berharap hanya kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita tidak hanya dikumpulkan di tempat ini saja, kita tidak hanya bertemu di tempat ini saja, tapi kita berharap kepada Allah agar kita nanti dipertemukan dan dipersatukan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap dan berdoa kepada saudara-saudara kita yang hari ini mungkin sedang Allah kurangi nikmatnya, Allah kurangi mungkin nikmat sehatnya, mungkin Allah kurangi nikmat waktu luangnya, atau mungkin Allah kurangi nikmat-nikmat yang lainnya. Kita doakan agar mereka mendapat nikmat yang sempurna, dan dengan asbab nikmat-nikmat tersebut mereka mampu beribadah dengan sempurna. Salam dan salam mari senantiasa kita saling agungkan kepada beliau qudwah kita, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Calon-calon ahli surga semuanya insyaallah. Amin. Hari ini pertemuan perdana kita. Insyaallah kita akan mengkaji kitab Bidayatul Hidayah. Penulisnya adalah beliau Hujjatul Islam, beliau ulama besar di zamannya. Beliau adalah Al-Imam Al-Ghazali. Di dalamnya kitab ini akan membahas tentang bagaimana adab-adab kita, bagaimana
hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan manusia, bagaimana hubungan kita dengan makhluk, bagaimana adab-adab kita terkait dengan ibadah dan lain sebagainya. Insyaallah pelan-pelan kita akan bahas. Dan yang penting bagaimana kita nanti setelah memahami, mentadaburi, dan kita mencoba untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita punya. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Hujatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid bin Muhammad bin Al-Ghazali At-Tusi. Jadi qala berkata Syekh Al-Imam yang menjadi imam Al-Alim yang alim, Al-Alamah yang sangat alim, Hujatul Islam, beliau Hujatul Islam, wa Barakatul Anam, manusia yang diberkahi. Beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Al-Ghazali At-Tusi. Beliau adalah Abu Hamid Muhammad putra Ghazali dari bangsa Tus. Qadasallahu ruhahu wa nawwarra dharihahu amin. Qadasa, semoga mensucikan Allah mensucikan ruhahu, ruhnya Al-Ghazali, yaitu Imam Al-Ghazali, wa nawwarra, dan beliau Allah memberikan penerangan dari hahu, yaitu kuburnya Imam Al-Ghazali. Amin. Semoga Allah mengabulkan. Hadirin manusia Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab yang awal ini, Imam Al-Ghazali pernah berkata, beliau menyampaikan bahwa apa? Kata beliau, hai manusia, banyak manusia yang dia itu belajar, dia itu ingin mendapatkan ilmu, tetapi apa? Karena mendapatkan ilmunya itu dia berharap selain mendapat ridha Allah, maka apa kata Imam Al-Ghazali? Tatkala manusia yang ingin mendapat curahan ilmu, ingin mendapatkan ilmu, tetapi dia berharap hanya untuk bersaing, dia berharap hanya untuk berbangga-bangga, dia berharap hanya untuk biar dianggap hebat, dia berharap agar apa? Agar mendapat simpati oleh orang lain, atau dia berharap agar mengharapkan dunia. Maka apa kata Imam Al-Ghazali? Beliau katakan bahwa apa? Fa'anta, maka yang demikian itu sa'in, dia itu berusaha fi hadami dinika, dia itu seperti merobohkan agama. Jadi orang yang seperti ini seperti merobohkan agama. Wa ihlaki nafsika, dan kamu itu seperti membinasakan dirimu. Jadi kalau ada orang yang dia hanya berharap, saya biar bangga, biar saya dianggap alim, biar saya dianggap pintar, dia bisa dan lain sebagainya, itu seperti merobohkan agama, dan dia dianggap apa? Membinasakan dirimu. Wa bai'i akhiratika, dan dia itu menjual akhiratmu bidunyaka, dengan duniamu. Hati-hati hari ini. Kalau kita lihat hari ini, maka perhatikan niat-niat kita dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu luar biasa pahalanya, Pak. Seseorang yang datang menuntut ilmu, niat dengan benar-benar dia menuntut ilmu, maka tercatat pahalanya itu seperti jihad fisabilillah. Pak, pahala jihad itu nggak main-main, surga balasannya. Jadi jihad itu jangan cuma dianggap perang. Jihad perang, jihad Allah Akbar, perang, tidak. Jihad perang itu hanya sebagian kecil, sebagian daripada jihad. Ini menuntut ilmu itu bagian daripada jihad. Dan tatkala kita niatnya benar, maka apa? Tatkala kita niatnya benar, maka tercatatlah kita pahala jihad itu. Mulai dari kapan? Mulai kita berangkat sampai kita kembali. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini jangan salah. Datang kita ke masjid, datang kita ke majelis ilmu, niat dari rumah yang benar, niat menuntut ilmu, berarti pahalanya sama dengan pahala jihad sampai dengan kembali.
dalam riwayat yang lain dikatakan apa? Orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu, jadi majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, itu diibaratkan seperti taman-taman surga. Maka tatkala seseorang senantiasa berada di majelis-majelis ilmu, itu kata Rasulullah diibaratkan seperti taman-taman surga. Maka Imam Atta mengatakan termasuk di dalamnya adalah majelis-majelis ilmu, berada di taman-taman surga. Nah, ini berat memang. Orang mendatangi majelis ilmu berat. Godaannya banyak. Kenapa? Karena memang berada di taman-taman surga. Bu, saya biasa ngisi pengajian ibu-ibu itu di Panjang, di Sukabumi, Sukarame, berapa? Kan pengajian ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ajak mereka berat nggak apa-apa, ngantuk nggak apa-apa. Yang penting apa? Mandi. Udah nggak apa-apa, berat nggak apa-apa. Kenapa? Sampai datang di pengajian, walaupun dia hanya diamnya ada di taman surga. Sampai di pengajian dia tidurnya ada di taman surga. Jadi enak mana Pak? Tidur di rumah atau tidur di tempat majelis ilmu? Di taman surga. Enak di mana? Di taman surga. Ini makanya motivasi datang. Godaannya besar. Maka saya teringat guru saya almarhum. Dia katakan apa? Orang yang ingin berada di dalam majelis ilmu itu godaannya berat. Kenapa? Syaitan itu punya senjata. Senjatanya syaitan itu apa? Dua. Senjatanya itu apa? Pertama itu pasir-pasir, yang ketiga itu paku-paku. Pasir-pasir itu apa? Pasir-pasir itu dibuat untuk apa? Supaya apa? Orang yang berada dalam majelis ilmu itu berat sekali. Matanya berat. Beratnya apa? Berat. Nggak apa-apa. Berat. Itu dibuat seperti itu. Karena godaannya apa? Berada di taman surga itu berat. Apalagi mau istiqomah. Karena pahala istiqomah itu luar biasa. Al istiqomah itu khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. 1 karomah saja kita dapat itu luar biasa. 1000 karomah, pintu surga itu terbuka. Kita bisa milih lewat mana saja. Ini itu yang pertama. Yang kedua, paku-paku. Paku-pakunya dibuat apa? Dibuat orang yang berada di dalam kebaikan, orang yang berada di dalam majelis ilmu itu berat. Akhirnya apa? Gelisah. Ingin segera dia keluar dari tempat majelis ilmu itu. Gelisah. Maka perlu untuk kita belajar istiqomah dan bersyukur tatkala kita mampu istiqomah ini. Maka kata Imam Al-Ghazali, dia katakan tatkala ada orang yang dia belajar, dia ingin menuntut ilmu, tetapi hanya untuk berbangga-bangga, hanya untuk mengalahkan temannya, hanya untuk meraih simpati, hanya mengharap dunia, maka apa? Dia seperti fi hadmi dinika, dia merobohkan agama. Seperti merobohkan agama. Wa ihlaki nafsika, dan membinasakan dirimu, wa bai'a akhiratika, dan dia itu menjual akhiratmu di dunia dengan agama. Ini. Maka apa kata Imam Al-Ghazali? Orang yang demikian akan mendapatkan kegagalan. Banyak hari ini Pak. Orang yang datang ke majelis ilmu itu banyak, tapi kan niatnya wallahu a'lam. Maka kita lihat, tatkala kita banyak datang ke majelis-majelis ilmu, tapi ternyata hari ini begitu kita banyak majelis ilmu, di masjid ini datang, di masjid ini datang, di masjid ini datang, tapi ternyata kita menjadi ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Ada yang salah dalam kita belajar. Jangan di sana, ngaji kok di sana nggak benar, ngaji di sana nggak benar. Kita tanya terus. Jadi yang benar di mana? Di kelompoknya saja. Nah ini dia. Ini begini. Akhirnya apa? Cenderung mudah untuk memvonis seseorang. Padahal jelas, tatkala ada ranah-ranah perbedaan pendapat, yang ulama terjadi perbedaan pendapat di dalamnya, maka kaidahnya penting harus kita samakan dulu apa? Kaidahnya jelas. La yunkaru al-mukhtalafi wa inama yunkaru al-mujma'alai.
Jadi seseorang itu boleh saja mengikuti pendapat yang masih diperselisihkan ulama. Kita tidak boleh mencegah hal itu kecuali suatu itu sudah disepakati oleh ulama. Maka penting bagi kita untuk ingat untuk menuntut ilmu. Maka lihat, sebenarnya orang yang menuntut ilmu yang benar yang bagaimana? Mendatangi majelis ilmu yang benar itu yang bagaimana? Tatkala semakin kita mendatangi majelis ilmu, maka kita merasa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita merasa semakin banyak dosa, semakin salah. Akhirnya apa? Kita tidak mudah untuk menghakimi seseorang. Kita tidak mudah untuk memvonis seseorang. Itu salah, ini benar, ini dan lain sebagainya. Kita kaji dulu, kita tabayyun dulu, kita pahami terlebih dahulu. Maka penting dalam hal ini Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa niat dalam menuntut ilmu ini agar apa? Kita dapat hidayah. Begitu kita belajar, kita dapat hidayah. Dan jelas kita akan condong kepada hidayah tersebut. Maka kata Imam Al-Ghazali, tatkala kita itu menuntut ilmu dan hati kita ini condong untuk apa? Berusaha untuk menggapai hidayah tersebut. Maka apa kata Imam Al-Ghazali? Maka kita akan mendapat yang namanya lautan ilmu. Kita akan dapat hidayah itu. Ilmunya berkah. Ini Pak, berkah itu apa sih Pak? Sering dengar berkah nggak? Sering. Ibu sering dengar kata-kata berkah itu apa? Apa berkah Pak? Bu, apa berkah? Banyak definisi ulama mengatakan berkah itu. Saya ambil satu saja. Berkah itu ziyadatul khair. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Maka tatkala kita belajar, kita mendatangi majelis ilmu yang berkah itu adalah yang apa? Bertambahnya kebaikan. Ilmunya manfaat. Ini keberkahan. Tapi kalau kita datang banyak ke majelis ilmu, tapi cuma setelah itu banyak memvonis, banyak menyalah-nyalahkan, hati-hati. Kemungkinan ada yang salah dalam kita mempelajari. Ini hati-hati. Ini yang perlu kita pahami. Maka kita harus pahami itu. Ibu ada insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Karena apa? Karena memang perlu menjaga niat. Lalu sebaliknya kata Imam Al-Ghazali, ada juga orang-orang yang dia itu menuntut ilmu apa? Dia itu menuntut ilmu, tapi dia adalah untuk apa? Untuk urusan-urusan dunia. Ini ya, mengamalkan ilmu, ya, tetapi dia menuntut ilmu, akhirnya apa? Dia untuk lebih kepada kecenderungan amaratun bisu, nafsu amarah. Nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Dan ini hati-hati. Nah, ini kita tahu Pak, di dalam tubuh kita ini kan ada akal, ada nafsu. Nafsu yang ada di dalam tubuh kita ini banyak. Nafsu itu bukan untuk dihilangkan, tapi nafsu untuk dikendalikan. Ada nafsu lawamah, ada nafsu radiyah, ada nafsu mutmainah, ada nafsu amarah, dan ada yang lainnya. Bagaimana nafsu-nafsu itu kita kendalikan? Bagaimana nafsu amarah itu muncul pada saat yang tepat? Nafsu amarah itu muncul pada saat yang tepat. Gak boleh juga hilangkan, gak boleh marah. Kamu gak boleh marah. Tidak, marah, tapi marah pada yang tepat. Kenapa? Agama kita dilecehkan, agama kita dihina. Rasulullah Muhammad SAW dihina, dinistakan. Maka kita harus marah. Jangan kita bilang apa? Oh, Rasulullah itu pemaaf, Rasulullah demikian. Ya, begitu agama dihina, maka marah pada saat yang tepat. Ini hal-hal, maka dikendalikan. Maka tatkala kita juga demikian, tatkala kita menuntut ilmu, tetapi kita ternyata berat sekali, berat untuk kita ingin belajar, berat, ingin datang ke majelis ilmu, berat, ingin tilawah, berat.
Ini ada nafsu amaratun bisu di sini. Nafsu-nafsu yang membawa kepada keburukan. Ibu, saya mau tanya, lagi tilawah Al-Quran, baca Al-Quran, bapak-bapak, terus tiba-tiba baru baca mungkin 1 halaman atau setengah halaman muak. Pernah merasakan demikian? Pernah? Sering ada yang pernah. Biasanya tanda muak itu tanda apa? Ngantuk ya? Tanda ngantuk? Iya. Kita tutup Pak, Bu, kita tutup Al-Quran kita, taruh Al-Quran kita, ngantuknya hilang. Pernah? Nah, pernah apa sering? Oh iya. Ini hati-hati kalau yang sering-sering begini ya. Kalau memang karena kita lelah banget, ngantuk, itu wajar. Tapi kalau keseringan itu, begitu buka Al-Quran, tilawah baru setengah halaman, 1 halaman, muak-muak, tutup, taruh Al-Qurannya, muaknya hilang, ngantuknya hilang, bahaya ini. Hati-hati. Ini nafsu keburukan. Dan orang-orang, dan itu godaan, pasti ada godaan-godaannya seperti itu. Ini maka dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ini tipu daya setan. Maka hati-hati. Termasuk ya, orang yang menuntut ilmu tapi dia tidak mampu mengamalkannya. Orang yang menuntut ilmu tetapi tidak dapat hidayah, bahkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Sama. Datang ke majelis ilmu tapi setelah itu dia menyalahkan orang lain, yang benar hanya kelompoknya. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda? Apa kata beliau? Man, barang siapa izdada, yang bertambah, seseorang itu bertambah ilmunya, walam yazdad, tetapi dia tidak bertambah ya, orang tersebut ya, hudan, petunjuk, lam yazdad, jadi maka tidak akan bertambah orang tersebut minallah ya, dari Allah illa bu'dan, kecuali semakin jauh dari Allah. Jadi maksudnya apa? Nah, jadi barang siapa yang dia bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, maka apa? Kata Rasulullah Muhammad SAW, ia akan hanya bertambah jauh dari Allah. Hanya bertambah ilmu. Hari ini banyak orang pintar, banyak Pak. S1, S2, S3, STLR banyak, tapi apa? Melakukan maksiat kan banyak. Maka kita tahu tingkatan kita di mana. Ada muslim, ada mukmin, ada mutakin. Kita masuk yang mana? Muslim, ya, muslim. Bahasa sederhananya beginilah. Nah, saya akan mencoba menyederhanakan bahasa. Begini. Muslim itu begini, yang dia sudah bersaksi, bersyahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yakin dengan syahadatnya, tidak menyekutukan Allah ya, tetapi dia lalai, dia tidak menjalankan perintah Allah, tapi bukan karena menolak. Umpamanya begini, dia nggak sholat, tetapi bukan karena dia katakan sholat itu nggak usah, sholat itu nggak penting, jangan. Dia tahu, tapi karena lalai. Orang sibuk kerja, akhirnya lupa sholat. Ada yang begitu Bapak, Ibu? Nah, banyak ya. Tapi dia tahu bahwa sholat itu satu hal perintah Allah, dan dia tahu meninggalkan sholat itu dosa. Maka jangan sekali-kali orang yang seperti ini dikatakan kafir, lu kafir, jangan. Karena dia masih yakin dengan syahadatnya, tapi dia berdosa besar. Nah, ini muslim, masih muslim. Kalau dia yakin dengan syahadatnya tidak menyebutkan Allah, dia muslim. Ustaz, saya nggak pernah lihat dia sholat kan? Iya, jangan langsung divonis dulu, lihat dulu, nggak sholatnya dia karena apa? Karena banyak ada orang-orang yang memang lalai karena sibuk kerja dan sebagainya. Itu tadi sebenarnya dia tahu sholat itu perintah, maka jangan langsung memvonis seseorang itu langsung. Ya, kalau kita benar-benar belum tahu, kecuali dia sudah mengatakan sholat itu nggak penting, sholat itu nggak usah, yang penting ingat. Nah itu jelas kafir, jelas seperti itu, karena dia sudah mengatakan tidak perlu sholat dan sebagainya. Nah ini ada mukmin,
Orang yang beriman. Mahwa iman, apa sih itu iman? Apa Pak iman itu Pak? Bu, iman itu apa? Yakin. Apakah yakin itu pasti iman? Nah, banyak definisi iman. Saya ambil satu saja. Al-imanu huwa al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil jinan wa amalu bil arkan. Iman itu diikrarkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan diamalkan dalam bentuk perbuatan. Jadi orang beriman itu dia sudah bersyahadat, syahadatnya itu dia yakini, dia ikrarkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Enggak cuma di lisan, tapi dibenarkan dengan hatinya. Kalau cuma diikrar aja, burung beo juga bisa. Iya, burung beo ajarin aja ngaji, bisa kok Pak. Suruh jawab salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu. Waalaikumsalam jawab beo, gitu. Diyakini, tetapi belum dikatakan beriman. Kalau dia cuma sekedar apa? Sekedar dia ikrar benar, dibenarkan, belum beriman, dia baru berislam. Nah, apa? Diamalkan. Maka ini satu kesatuan yang nggak boleh dipisah-pisahkan. Orang beriman dia sudah jalankan, sholat dia jalankan, puasa dia jalankan, haji dia jalankan. Itu orang beriman. Tetapi ingat, orang beriman masih sering kadang-kadang melakukan kemaksiatan. Jadi ada orang yang sholat tapi masih suka maksiat, ada haji tapi suka korupsi. Kenapa? Memang al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Tapi ingat sebenarnya apa? Yazid bi ta'ah. Naik itu karena ketaatan. Wa yanqus bil maksiat. Dan turun karena kemaksiatan. Jadi sebenarnya gampang kita melihat diri kita, muhasabah. Ya, jangan nilai orang lain, nilai diri kita aja. Kalau hari ini kita itu imannya sedang turun, berat datang ke majelis ilmu, berat mau belajar, berat tidak muhasabah, renungi diri, maksiat apa yang sedang kita lakukan. Itu aja. Maksiat apa yang sedang saya lakukan? Kok tilawah Quran itu berat? Maksiat apa yang sedang saya lakukan? Kenapa mendatangi majelis ilmu itu kok berat banget? Maksiat apa yang saya lakukan? Kok saya mendatangi rumah Allah, masjid untuk sholat berjamaah itu berat? Itu aja. Karena al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yazid bil ta'ah wa yanqus bil maksiat. Ini kita lihat kesana. Maka Imam Al-Ghazali, kalau ada orang-orang yang berat, ya, mendatangi majelis ilmu, berat belajar, berat berthalabul ilmi, atau mungkin dia banyak datang ke majelis ilmu tetapi tidak bertambah petunjuk, tidak bertambah hidayah, maka hati-hati. Nah, ini godaan-godaan dari syaitan. Nah, ini tidak manfaat. Nah, ini maka hati-hati. Jadi bahkan salah satunya juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dikatakan juga apa? Ini Rasulullah pernah bersabda, kata beliau, asyaddun nas. Jadi adapun ya yang paling beratnya anas manusia, seberat-beratnya di sini azaban, siksanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, alimun, yaitu orang yang alim, lam yanfa, yang dia itu tidak bermanfaat. Maksudnya tidak bermanfaat, ya, lam yanfa'ullahu bi'ilmi. Jadi yang ilmunya tidak bermanfaat, ya, ini. Maka apa? Ya, yang Allah tidak berikan ilmunya itu manfaat, itu adalah sekeras-kerasnya siksaan dari Allah. Dia banyak, kelihatannya ahli mungkin secara zahirnya kelihatannya, pakaiannya, ya, semuanya mungkin, tapi apa? Ilmunya nggak manfaat. Itu aja. Maka di bab awal ini dalam kitab Bidayah Hidayah ini, niat itu penting. Gimana niat kita? Jangan kita melihat, aduh, saya belajar ini jangan-jangan apa? Untuk berbangga-bangga. Nah, kalau ada kata-kata seperti itu di dalam hati, ada perasaan seperti itu, istighfar. Saya ingin seperti ini, saya ingin seperti ini. Yang urusan dengan istighfar.
Kenapa? Ya tadi godaan-godaan syaitan itu. Maka Rasulullah mengajarkan agar kita banyak-banyak berdoa. Doanya apa? Kata Rasulullah dalam satu hadisnya, beliau katakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, beliau berdoa, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepadamu, aku berlindung bika padamu, min ilmin, dari ilmu la yanfa'u, yang tidak bermanfaat ilmu ini. Jadi aku berlindung padamu ya Allah dari apa? Ilmu yang tidak bermanfaat. Datang ngaji terus tapi tak mau mengamalkan. Datang ngaji terus tapi kita tidak bisa bermanfaat ilmunya. Wa qalbin, dan hati la yakhsha, yang tidak khusyuk. Nah ini penting, belajar untuk khusyuk kita. Doa ini, berdoa ya. Wa amalin, dan perbuatan la yurfa, yang tidak diangkat. Dari perbuatan kita ya, yang tidak, amal-amal kita yang tidak diterima. Nah kita mohon kepada Allah. Wa du'ai, dan doa-doa la yusma', doa yang tidak didengar. Ini padahal kita tahu Pak, Allah itu ya, maha mengabulkan doa. Kata Allah kan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, kata Allah, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Yakin nggak dengan ayat ini Pak? Yakin nggak Bu? Yakin. Tapi pernah nggak Bu, ibu atau bapak-bapak merasa saya sudah doa siang malam, tapi permintaannya menurut ibu, menurut bapak itu kayaknya Allah belum mengabulkan. Pernah? Padahal ud'uni astajib lakum, berdoa kepada Allah astajib lakum, pasti aku kabulkan. Nah, ini. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Nah, nanti ada babnya sendiri untuk bahas ini. Ini ada babnya sendiri. Kenapa sih doa-doa kita belum dikabulkan dan lain sebagainya, itu ada babnya sendiri. Nanti. Maka yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu apa? Banyak-banyak doa kita. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u, wa qalbin wa la yakhsha, wa amalin la yarfa', wa du'ai la yusma'. Berdoa. Ya Allah, aku ini sesungguhnya ini aku berlindung kepadamu ya, dari apa? Ilmu yang tidak bermanfaat, dari ilmu yang tidak manfaat. Dari hati yang tidak khusyuk belajar, supaya hati ini tidak khusyuk, supaya hati kita yang tadinya tidak khusyuk menjadi khusyuk. Kita mohon ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Nah, jangan sampai kita ilmu yang tidak bermanfaat itu bagaimana? Banyak. Jadi dan dikisahkan baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu ketika dalam saat perjalanan beliau saat Isra dan Mi'raj. Di saat beliau Mi'raj, kita tahu Isra Mi'raj. Isra'nya baginda Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj. Ya, nah, pada saat Mi'rajnya itulah beliau diperlihatkan baginda Nabi Muhammad SAW melewati satu kelompok, satu kaum yang apa? Saat itu beliau melihat kaum ini yang bibirnya digunting-gunting, lidahnya digunting-gunting. Nah ini, jadi lidahnya digunting-gunting. Lalu kata baginda Nabi Muhammad SAW, nah pada saat itu beliau bertanya, siapa kalian ini yang lidahnya digunting-gunting, bibirnya digunting-gunting, ini siapa? Lalu mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang dahulu memerintahkan kebaikan, tapi kami tidak melakukannya. Kami adalah orang-orang yang dulu itu mencegah keburukan, tapi ternyata justru kami mengerjakannya. Jadi ini ilmu yang tidak bermanfaat. Kita berusaha agar menjauhi dari sesuatu ilmu tidak bermanfaat. Ngaji kita tahu ini halal, ini haram, tapi ternyata ilmu yang tidak bermanfaat itu gimana? Ya, kita sudah tahu terabas halal haram hantam.
Sekarang hari ini jangan nggak nyari yang halal, yang haram aja susah. Pernah dengar kayak gitu Bu? Udah lah kayak gini. Orang baik mah udah banyak musuhnya. Iya. Memang perlu kita untuk belajar istiqomah gitu kan. Iya. Maka mulai dari sekarang niat. Nah, ini tadi agar apa? Dan kita berusaha agar ilmu kita itu bermanfaat. Jadi saat kita belajar, kita juga belajar, kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan sampai ilmu kita tidak bermanfaat. Maka kata Imam Al-Ghazali, beliau katakan juga apa? Jadi orang yang menuntut ilmu itu ada tipe-tipenya. Nah, kita sekarang masuk di kategori yang mana nih? Ya. Nah, ini kita masuk kelompok yang mana nih? Orang yang datang ke majelis ilmu ini macam-macam. Jadi apa? Kata beliau yang pertama itu apa? Mereka, jadi kata beliau Al-Imam Al-Ghazali, wa'lam, ketahuilah olehmu anan nas, bahwa manusia fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu, ala thalathati ahwali. Jadi ada tiga keadaan terkait dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi ada tiga kelompok. Nah, jadi yang pertama apa? Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, mereka yang menuntut ilmu itu hanya mengharap ridha Allah. Nah, ini. Jadi hanya mengharap ridha Allah, hanya mengharap negeri akhirat. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali. Maka inilah yang dikatakan mereka kelompok minal faizin. Nah, kelompok orang yang beruntung. Nah, kita kelompok yang ini bukan. Nah, ini yang hanya mengharap ridha Allah. Nah, ini. Tapi ada orang-orang yang menuntut ilmu apa? Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, mereka itu yang hanya mengharapkan apa? Menuntut ilmu untuk apa? Guna untuk dimanfaatkan dalam kehidupan dunia, sehingga apa? Mereka itu memperoleh kemuliaan, mereka memperoleh kedudukan, mereka memperoleh harta, ini, memperoleh jabatan, ini. Niatnya hanya untuk itu. Niatnya, pokoknya saya menuntut ilmu untuk biar kaya, saya menuntut ilmu biar saya dapat banyak harta. Hanya untuk itu, bukan nggak boleh kaya perlu kita. Tetapi niat, maka niat ini penting. Niat mengharap ridha Allah, nanti bonusnya bisa kita banyak harta, boleh. Itu, maka penting niat ini. Tapi kalau niatnya sudah salah, ya sudah rusak niat. Maka niat ini penting. Nah, kalau kata Imam Al-Ghazali tadi, kalau niatnya hanya karena untuk dunia, maka kelompok ini yang dikhawatirkan beresiko. Khawatirnya apa? Kalau sampai akhir hayatnya dia belum bertaubat, maka dia bisa sampai kepada su'ul khatimah. Tapi kalau dia bisa bertaubat, ya dia insya Allah husnul khatimah. Ini hal-hal yang demikian. Maka berisiko di sini. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, ini yang bahaya, ini yang celaka. Kenapa? Seseorang yang dia itu apa? Terperdaya oleh syaitan. Nah, ini artinya apa? Ya dia menuntut ilmu memang karena untuk hal-hal yang sifatnya memang dia terperdaya. Akhirnya semakin jauh dia dari syaitan, semakin jauh dia dari Allah, ya, semakin jauh dari Allah dan dia dekat kepada syaitan. Nah, ini yang bahaya. Allah berikan kelebihan, iya Allah berikan kelebihan. Allah berikan kelebihan, tetapi dengan kelebihannya itu semakin dia jauh dari Allah. Ingat, kita tahu mungkin para ustaz-ustaz yang lain pernah menyampaikan. Jadi ada yang namanya mukjizat. Mukjizat itu hanya Allah berikan kepada siapa? Kepada Nabi dan Rasul. Lalu yang kedua Allah berikan yang namanya karomah. Karomah itu Allah berikan kepada wali Allah, ya, kekasih Allah. Tapi ada kaidahnya, la ya'riful wali illa wali, tidak ada yang mengetahui wali kecuali dia wali. Nah, ini ada lagi maunah. Maunah Allah berikan sesuatu, ya, kepada siapa? Ahli ibadah, pertolongan. Nah, kita bisa lah dapat ini insya Allah.
Ada masalah, solusi datang. Ada masalah, solusi datang. Nah, ini siapa ahli ibadah? Nah, ini. Tapi ada satu lagi. Nah, ini apa? Istidraj. Nah, istidraj ini yang bahaya apa? Allah berikan dia kelebihan, tetapi dengan kelebihan itu membuat dia semakin jauh daripada Allah. Hati-hati orang begini. Nah, kelebihannya bentuknya macam-macam. Jadi dia kelihatan banyak ilmunya, kelihatannya, tetapi dengan ilmunya itu justru semakin dia jauh dari Allah. Nah, ini termasuk orang yang terperdaya dari terperdaya dan terbujuk oleh bujukan setan. Jadi hati-hati dengan itu. Maka hati-hati. Kadang-kadang hal-hal yang seperti ini kelihatannya dia pandai bicaranya, ya, pandai. Pak, Bu, bersyukur saya dulu saya di Tebu Ireng, Jombang, saya mempelajari perbandingan agama, dan saya pernah ketemu dengan ya orang-orang yang berpaham kejawen, diskusi pada saat itu. Mereka bilang begini, kalau kami ngaji alif itu lama. Kalau kita kan alif di fathah, alif di kasroh, alif di domah, a, i, u, paling begitu, babi, u, tati, u. Kalau mereka ngaji alif aja lama, kata mereka. Kenapa? Kata orang-orang kejawen ini, alif kenapa bisa di fathah, alif kenapa bisa di kasroh, alif kenapa bisa di domah, a, i, u, ditafsirkan sama mereka. A, aku, i, iki, o, urip, aku, iki, urip, katanya. Aku ini hidup, katanya. Terus akhirnya ada penafsiran yang luar biasa ini, penafsirannya. Kelihatannya masuk akal, kelihatannya, tapi nanti di belakangnya cari dalilnya, cocokologi, cari dalil apa? Oh, makhluk hidup, tujuan aku ini hidup. Jadi tujuan hidup itu apa? Oh iya, untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Oh iya, berarti makhluk hidup itu apa? Tujuannya ibadah. Masuk akal tuh. Masuk akal memang, tapi nanti kebelakangnya berantakan. Tadi itu kenapa bisa di fathah, kenapa bisa di kasroh, kenapa bisa di domah? Kata mereka apa? Saya diskusi sama mereka. Tadi itu takon yang babi bu bakal bisa bosok, katanya. Iya. Apa? Oh, berarti apa? Makhluk hidup itu tidak ada yang kekal. Yang kekal hanya Allah. Cari dalilnya, ada kul nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Masuk akal memang. Masuk akal. Tapi belakangnya tadi itu takon yang tua, bertanya kepada yang lebih tua. Jadi kita harus benar masuk akal. Penjelasan mereka masuk akal semua. Jadi apa? Cari dalilnya lagi. Ada dalilnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang faham, manakala kita belum faham, manakala kita belum mengerti. Benar, dalilnya nggak salah, tapi memahami dalil-dalil itu yang akhirnya berantakan. Makanya negeri kita ini banyak aliran-aliran yang aneh-aneh. Tapi ternyata pengikutnya juga ada, ya. Makanya saya bilang polisi di Indonesia ini hebat-hebat. Bukan cuma nabi yang ditangkap, malaikat juga ditangkap. Dia Eden mengaku malaikat ditangkap, ya. Ketemu dengan Ahmad Musaddiq di penjara gitu. Ya, yang ngaku nabi gitu. Enggak kenal mereka. Sekarang heboh lagi bahasa semut, kan? Mapoli. Nah. Tapi celakanya kok masih ada yang pengikutnya. Nah, maka mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapat itu manfaat itu tadi. Karena khawatir kita merasa pintar, merasa sudah banyak datang ke majelis ilmu, datang terus ke pengajian, tapi ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia, saya lebih baik daripada dia. Wah, bahaya ini yang bahaya. Karena yang penting bagaimana menjaganya. Begitu niat kita ada berubah dikit istighfar. Iya. Sama kayak orang sedekah. Sedekah itu dibiasakan. Kalau nggak biasa, godaan setan itu ada. Gimana? Pertama nih, setan itu kan goda orang yang mau sedekah itu ini pertamanya. Dia mau sedekah, bisikan setan apa? Jangan sedekah. Kenapa? Kamu kebutuhan keluargamu itu masih banyak. Perang kita kan penting kita. Begitu kita menang, apa setan mau berhenti? Enggak, setan nggak berhenti.
Dia bilang apa? Begitu tahu Pak ini mau sedekah, dia akan bisikan lagi Pak, ya sudah jangan banyak-banyak. Ibu, bapak buka dompet, ada 100.000, ada 50.000, ada 5.000. Jujur mana yang diinfakkan? Jujur jawabnya. Ada 100.000, ada 50.000, ada 5.000. Mana? 5.000 jujur berarti jawabnya. Ini saya kan bisikan itu, tapi kita kan perang lagi kan, perang. Kalau kita menang, setan apakah dia berhenti? Enggak. Setan nggak berhenti, dia akan rusak kita lagi, rusak hati kita. Apa? Dia sudah, karena dia sudah banyak kan. Akhirnya apa? Dia sudah banyak, nggak apa-apa, banyak. Tapi dia akan rusak hati kita, niat kita. Tuh, nggak ada orang yang sedekah sebanyak kamu. Ini masjid ini bisa banyak, ya, bisa megah ini karena kamu. Akhirnya rusak semua. Harta udah keluar semua banyak, amal rusak karena niat kita, karena hati kita. Mudah-mudahan ya kita bisa menjaga hati kita, niat yang baik dalam bentuk ilmu, ya masuk ke surga ya. Iya, alhamdulillah. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Ada satu kata hikmah Bapak Ibu, ya. Ilmu yang sedikit dibarengi dengan amal itu lebih bermanfaat daripada banyaknya ilmu tapi tidak dibarengi dengan amal. Kajian-kajian seperti ini bisa kita dapati dimanapun, tapi akan menjadi sia-sia begitu kita banyak mendatangi majelis-majelis ilmu tapi kita tidak mau mengamalkannya. Akan lebih baik dapat ilmu sedikit, berusaha untuk kita mencoba mengamalkannya, berusaha mengamalkannya. Nah itu akan lebih baik. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mampu mengamalkan ilmu kita, dan dengan asbab kita mempunyai ilmu tersebut Allah muliakan kita sesuai dengan firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang yang beriman, yang mempunyai ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Ya. Mari kita tutup sama-sama dengan mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.